FIFA perintahkan Brasil dan Argentina mainkan ulang laga kualifikasi Piala Dunia. Komite Pending FIFA memutuskan bahwa pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang diabaikan antara Brasil dan juga Argentina harus dimainkan ulang. Ini setelah pertimbangan banding yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola negara-negara tersebut. Kualifikasi pada bulan September ditangguhkan hanya beberapa menit setelah kick-off ketika pejabat kesehatan Brasil menyerbu lapangan untuk menghentikan pertandingan Argentina yang berbasis di Inggris bermain. Kedua tim telah lolos ke Piala Dunia di Qatar pada akhir tahun nanti. Brasil memuncaki klasemen Amerika Selatan dan Argentina berada di urutan yang kedua. Namun FIFA tetap memutuskan pada Februari bahwa pertandingan harus diulang. Setelah hampir setahun absen, Spinazzola kini bermain lagi. AS Roma memang kalah 0-2 dari Fiorentina dalam lanjutan Serie A Italia. Untungnya Roma mendapatkan kabar menyenangkan di balik kekalahan tersebut. Untuk 3 laga pamungkas termasuk final Liga Konferensi, AS Roma bisa saja memainkan Leonardo Spinazzola. Spinazzola akhirnya comeback setelah mengalami cedera acil saat membela Italia menghadapi Belgia di perempat final Euro 2020 yang lalu. Spinazzola memang masih butuh waktu untuk mengembalikan kebugaran serta ritme bertanding. Tetapi pendukung AS Roma bisa berharap Leonardo Spinazzola agar bisa bermain di final Liga Konferensi kontra Venezia pada tanggal 25 Mei mendatang. Pulih dari cedera, Locatelli sudah bisa berkuat Juventus. Juventus mendapatkan angin segar terkait kesiapan pemain jelang laga final Coppa Italia kontra Inter Milan pada Kamis dini hari. Absen sejak April 2020, Manuel Locatelli dikabarkan sudah siap memperkuat sinyonya tua dalam laga yang bakal digelar di Stadion Olimpico Roma tersebut. Kendati begitu, gelandang berusia 24 tahun itu diragukan untuk bisa tampil sejak menit pertama. Absen di 5 laga terakhir membuat kondisi fisik Locatelli dianggap belum cukup fit untuk tampil selama 90 menit penuh. Beckham sambut baik rencana perubahan besar-besaran Manchester United. David Beckham menyambut baik rencana perubahan yang bakal dilakukan oleh Manchester United jelang musim yang baru. Manajer interim Ralf Rangnick menyerukan perubahan total di dalam tim mereka. Ia sampai menyatakan Manchester United butuh 10 pemain baru untuk bisa bersaing mendapatkan gelar juara pada musim mendatang. Selain itu, Beckham juga berharap Ronaldo masih berada di dalam skuad setan merah pada musim depan. Meski tak lagi muda, CR7 masih menjadi mesin pencetak gol utama bagi Manchester United. Steven Gerrard ingin Coutinho bisa bertahan di Aston Villa. Pelatih Aston Villa Steven Gerrard menegaskan keinginannya agar Philippe Coutinho bertahan hingga musim mendatang. Aston Villa memiliki opsi pembelian secara permanen sebesar 40 juta euro. Namun menurut pemberitaan dari media Inggris, Coutinho bisa saja pergi ke klub Liga Inggris lainnya, di antaranya Newcastle United dan juga Arsenal. Coutinho terus menjadi andalan bagi Aston Villa, tapi tak jelas apakah klub akan membelinya secara permanen mengingat kondisi ekonomi yang masih sulit. Kabar banyak kebobrokan Manchester United, Ralf Rangnick diminta tutup mulut. Rangnick mengumbar banyak kebobrokan Manchester United di balik layar kepada awak media. Beberapa fans mungkin akan senang mengetahui hal tersebut, tetapi tidak demikian dengan Rio Ferdinand yang kini bekerja sebagai pandit. Menurut legenda Manchester United tersebut, apa yang dilakukan oleh Rangnick tidaklah etis, apalagi dia saat ini masih menyandang status sebagai pelatih kepala Manchester United. Kritik Rangnick seolah menggambarkan bahwa keterpurukan Manchester United pada musim ini bukan salah dirinya. Ferdinand pun menegaskan kalau pria berumur 63 tahun itu harus ikut memikul tanggung jawab. Dipaksa latihan pada hari libur, para pemain kesal kepada Thomas Tuchel. Skuad Chelsea dilaporkan kesal kepada pelatih mereka yakni Thomas Tuchel karena dipanggil latihan di hari libur mereka. Apa yang dilakukan Tuchel adalah untuk memperbaiki penurunan tim dalam beberapa pekan terakhir. Dilansir dari Daily Mail, para pemain tak senang dipanggil latihan pada hari Minggu. Pasalnya mereka sedang kelelahan setelah memainkan 59 pertandingan di semua kompetisi sejauh ini. Diketahui posisi The Blues pun dalam meraih tiket Liga Champions musim depan juga belum aman.
Selain itu, Chelsea akan menghadapi Liverpool di final Piala FA pada akhir pekan ini. Manchester City masih kepikiran kegagalan di Liga Champions. Manchester City masih belum bisa move on dari kegagalan di ajang Liga Champions. Asa The Citizen untuk menggapai si kuping besar lenyap di menit-menit akhir. Manchester City sudah berupaya untuk menjadi raja Eropa sejak tahun 2008 yang lalu. Akuisisi tim Manchester biru oleh Abu Dhabi Group itulah yang menjadi pemicunya. Namun walau sudah memiliki dana yang melimpah dan skuad yang mewah, City masih saja gagal untuk bisa meraih juara Liga Champions. Prestasi terbaik Manchester City di ajang Liga Champions dicapai pada musim yang lalu. Mereka berhasil menjejak ke final tapi kalah dari Chelsea. Rodri Manchester City ingin samai prestasi Liverpool. Gelandang Manchester City yakni Rodri mengaku kehebatan Liverpool sebagai salah satu tim besar di Inggris. Manchester City pun bertekad mensejajarkan diri dengan Liverpool. Dan salah satu pemain City yakni Rodri menyebutkan tim asal Merseyside itu punya sejarah panjang di sepak bola Inggris dan juga Eropa. Hal itu yang tidak dipunyai oleh Manchester City ketika mereka baru sekali jadi finalis di ajang Liga Champions. Sementara sang rivalnya tersebut sudah 6 kali juara. Bahkan secara total trofi sepanjang sejarah, Liverpool punya lebih dari 50. Sementara City belum mencapai 30 trofi. Untuk itulah Manchester City dengan kekuatan di dalam maupun di luar lapangan ingin menjelma jadi raksasa Inggris serta Eropa seperti halnya Liverpool. Musim depan Barcelona bakal lebih baik. Barcelona dipastikan menutup musim ini dengan tangan kosong alias tanpa trofi. Biar begitu, Xavi terbukti sudah mengembangkan beberapa hal penting termasuk soal filosofi bermain. Perkembangan Barcelona di bawah Xavi terbilang impresif. Dalam waktu 5 bulan sejak dipercaya menggantikan Ronald Koeman, Xavi membawa Barcelona naik ke peringkat kedua klasemen La Liga Spanyol. Barcelona percaya bakal menjalani musim yang baru dengan jauh lebih baik. Kylian Mbappe rela potong gaji demi gabung dengan Real Madrid. Mbappe kerap dikaitkan angkat koper dari tim kaya raya Liga 1 Prancis yakni PSG. Ia disebut membuka pintu sebesar-besarnya kepada Real Madrid yang merupakan tim impiannya sejak kecil. Baka yang bersambut Real Madrid sangat tertarik dengan figur dari Mbappe dan sedang menjalani operasi untuk mendaratkan sang pemain ke Estadio Santiago Bernabeu. Menurut Marca, Mbappe siap untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim mendatang. Ia pun dikabarkan rela memangkas gajinya saat ini demi menyelesaikan kepindahannya ke tim ibu kota Spanyol tersebut. Erling Haaland resmi gabung dengan Manchester City. Manchester City dan Borussia Dortmund sudah mencapai kata sepakat soal transfer dari Erling Haaland. Kabarnya kedua klub sudah deal di angka 75 juta euro. Haaland kini tengah berada di Brussels, Belgia dan baru saja menyelesaikan tes medis bersama tim dokter Manchester City. Setelah itu dokumen kontrak Haaland akan disiapkan dan siap untuk ditandatangani. Kabarnya Haaland akan disiapkan kontrak berdurasi 5 tahun hingga tahun 2027 mendatang dan bakal menerima gaji sekitar 250 hingga 300 ribu pounds per pekannya. Dan untuk pengumuman transfer Erling Haaland diperkirakan akan terjadi pada pekan ini. Xavi, Haaland pilih Manchester City karena uang. Erling Haaland santer dilaporkan hampir pasti bergabung dengan Manchester City. The Citizen dikabarkan rela mengeluarkan dana sebesar 75 juta euro untuk menebus klausul pelepasan Haaland dari Borussia Dortmund. Penyerang asal Norwegia itu disebut sudah menjalani tes medis di Manchester City. Dan kabar merapatnya Haaland ke Manchester City membuat Barcelona harus gigit jari. Klub asal Catalonia tersebut sebelumnya juga membidik pemain berusia 21 tahun tersebut. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez menilai bahwa timnya tak mampu menyaingi Manchester City soal kekuatan finansial untuk mendapatkan Haaland. Ia menyebut bahwa Haaland lebih memilih hengkang ke Etihad Stadium murni karena faktor uang. Tolak Manchester United, Karim Adeyemi resmi gabung dengan Borussia Dortmund.
di bawah manajer Ralf Rangnick di Manchester United, rupanya sempat memantau Karim Adeyemi. Namun sayangnya upaya setan merah itu mendapatkan penolakan. Agen dari Karim Adeyemi yakni Solomon mengaku menolak Manchester United saat didekati. Dan kini sang pemain pada akhirnya resmi memilih Borussia Dortmund. Di Borussia Dortmund, Karim Adeyemi diproyeksikan menjadi penerus bagi Erling Haaland. Sebab striker asal Norwegia tersebut akan pergi dan bergabung dengan Manchester City. Akhir pekan, Dybala bakal resmi bergabung dengan Inter Milan. Penyerang Paulo Dybala rela menolak tawaran yang datang dari klub lain demi bisa bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2022 ini. Saat ini ia dilaporkan sedang menanti penyelesaian akhir dari kubu Nerazzurri. Sementara itu, kejelasan tentang status Dybala, jurnalis olahraga yakni Alfredo Pedula mengabarkan bahwa kesepakatan akan terjadi setelah final Coppa Italia yang mempertemukan Juve dengan Inter Milan di Stadion Olimpico pada tanggal 12 Mei mendatang. Setelahnya, seusai final, Dybala dikabarkan akan diresmikan menjadi penggawa baru bagi Nerazzurri. Bayern Munchen serius tertarik datangkan Sadio Mane. Kontrak Mane akan habis pada tahun 2023. Itu artinya Liverpool bisa saja kehilangan Mane secara cuma-cuma jika tak ada kontrak yang baru dalam waktu yang dekat ini. Terbaru, Bayern Munchen ternyata diam-diam sudah meminati Mane dalam beberapa bulan terakhir ini. Direktur Bayern Munchen yakni Hasan Salihamidzic sudah bertemu dengan agen dari Sadio Mane pada pekan ini. Diperkirakan direktur dari Bayern Munchen tersebut membicarakan soal kemungkinan merekrut Mane pada musim panas mendatang. Melihat gaji Mane di Liverpool yang cuma 100.000 pounds per pekannya, Bayern Munchen tak akan kesulitan untuk menaikkan hingga 2 kali lipatnya. Proses pendekatan belum berjalan jauh dan Bayern Munchen tentu harus mendapatkan restu dari Liverpool untuk bisa merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.